Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin materi perkuliahan, tapi di mata kuliah yang berbeda. Tapi masih selinier, namanya juga gue satu jurusan. Minum bentar. Aus banget, gue habis bikin konten lain. Jadi kalau satu jurusan itu berarti kan ya udah melingkar di sana gitu kan, sesirkel gitu. Misalkan pendidikan, ya udah tentang pendidikan, tentang matematikanya, tentang misalkan ini pendidikan matematika gitu ya. Ya kita langsung ke metode sampling. Dulu sih. Nah, metode sampling itu adalah teknik, namanya juga metode, ya teknik gitu kan. Suatu cara untuk memilih sebagian anggota dari suatu populasi. Nah, ini sudah ditekankan dari awal dari suatu populasi. Kenapa dipilih anggota gitu kan? Nanti ada alasannya. Yang paling penting karena kita nggak bisa menjangkau populasi tersebut terlalu luas, terlalu banyak, terlalu lebar, bla 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 seperti itu. Makanya ada metode sampling. Kenapa ada metodenya? Kenapa nggak langsung ambil aja? Nah, tujuan lu ngambil sampel apa? Untuk penelitian, untuk membaca suatu karakteristik di suatu wilayah gitu kan, di suatu organisasi, di suatu komunitas gitu kan. Kalau lu ngambil sampel dan lu mengartikan itu terhadap komunitas, berarti si sampel tersebut harus apa? Harus bisa digeneralisir atau harus bisa diinterpretasikan ke halayak umum sesuai komunitasnya, sesuai populasinya, sesuai wilayahnya gitu. Ya kan? Lu yang nggak mungkin misalkan survei tentang tingkat rasa sakit, gimana sih perempuan itu bisa memberi tingkatan rasa sakit saat menstruasi dari 1 sampai 10. Lu nanyanya ke laki-laki. Masuk nggak ke otak lu? Gitu aja. Masuk nggak ke otak lu? Gua aja menstruasi baru di umur 14 tahun di kelas 9 SMP itu. Sedangkan teman-teman gue dari SD udah menstruasi. Terus lu nanya gue di saat gue kelas 7. Gue benar perempuan, tapi kan gue belum masuk ke organisasi yang menstruasi tersebut. Nah, lu paham nggak? Gitu. Jadi pada intinya apa? Kalau kita ngambil sampel, harus ada metodenya, harus ada caranya. Oh, gue menganalisis tentang menstruasi. Berarti gue ngambil perempuan pertama. Yang kedua, yang udah menstruasi. Yang kedua. Yang ketiga, yang kita analisis adalah rasa sakit. Berarti kita cari orang yang setiap menstruasi, setiap bulannya itu konsisten mengalami rasa sakit. Contoh, gue. Gitu kan? Kan ada beberapa tingkatan rasa sakit itu, ada tingkatan beneran. Menstruasi itu ada tingkatan rasa sakit. Gue nggak tahu itu ada surveinya atau ada jurnalnya, gue nggak tahu. Tapi di sekitaran gue ada yang bisa sampai pingsan, ada yang sampai melayang-layang. Begitu gitu. Bahkan ada yang aktif banget, ada yang kayak nggak berasa aja gitu sakitnya. Gitu ya. Jadi harus tepat nih sampelnya biar bisa mewakili tentang wanita-wanita yang sudah mengalami menstruasi gitu. Ini agak sensitif memang, tapi ini bukan hal yang tabu dan bisa kita bahas, bisa kita teliti, baik itu diteliti oleh cowok ataupun cewek sesuai tujuan penelitian gitu kan. Oke, bisa aja tuh penelitian untuk digunakan membuat obat. Nah, nggak mandang cowok cewek cuy untuk membuat obat memandang apa? Pinter. Nah, bener banget. Jadi apa? Mewakili karakteristik populasi. Jadi kita harus memilih sampel yang benar, memilih jumlah sampel yang benar, memilih metode sampel yang benar gitu kan. Kok metode masih dipilih? Iya, kita harus memilih. Nggak bisa asal-asalan. Nah, kita bahas di sini. Yang kedua, nah kita bicara alasan. Ya, kita bicara alasan. Alasannya ya sesuai apa yang gue sebutkan tadi, kita tidak bisa menjangkau satu populasi itu tersebut karena terlalu lebar, terlalu luas, terlalu banyak. Jadi keuntungannya apa? Kalau mengambil sampel, efisiensi waktu, menghemat biaya tentu saja. Populasi yang terlalu besar yang nggak mungkin diteliti semua itu menjadi alasan gitu kan. Mempermudah analisis data. Kan bisa aja ya laptop kita itu masih nggak bisa menampung 2000 data, bisanya menampung 200 data. Nah, itu kan bisa tuh mempermudah analisis data. Nggak melulu tentang perhitungan,
tapi tentang hardware-nya, tentang software yang kita gunakan, tentang alat-alat yang kita gunakan untuk penelitian, itu jadi lebih mudah mengerjakannya gitu kan. Nggak melulu tentang rumus kita, otak kita nggak nyampe, nggak. Itu bisa ditangani sekarang dengan AI, itu bisa ditangani gitu ya kan. Sekarang tinggal menunggu spek laptop atau spek alat lu itu bagus atau enggak, ya kan sekarang, ya sih. Otak mah udah belakangan sekarang, atau enggak, gua nggak tahu deh. 5. Tetap bisa menghasilkan kesimpulan yang akurat jika tekniknya tepat. Nah ini yang gue bahas tadi panjang kali lebar tuh. Ketika kita memilih atau menerapkan metode sampling tersebut, berarti kan kita mengharapkan bahwa sampel tersebut tepat, ya kan. Untuk meraih sampel yang tepat berarti kita harus menggunakan teknik yang tepat. Misal kita makan mie, lu pakai sendok apa garpu? Jangan jawab pakai sumpit nih, jangan. Sendok garpu aja pilihannya. Kalau pakai sendok mungkin kedapet tuh mie, tapi susah kan, nggak tepat kan. Misalkan ada waktu lu makan mie 3 menit, nggak bisa tuh 3 menit makan pakai sendok, kecuali lu kokop mangkoknya, gitu kan. Gitu. Kita harus pakai alat yang tepat. Jadi di sini ada notasi-notasi yang penting. Ya, secara umum ini sudah dipelajari sejak sarjana, sejak S1, bahkan sejak SMA itu udah dipelajari. Untuk yang menyenggol, kalian tahu kalau di SMA itu ada KTI, karya tulis ilmiah. Nah, gue dulu ikut itu tuh. Jadi gue udah agak sedikit mengenal tentang populasi dan sampel ya. Jadi populasi itu notasinya apa? N kapital. Bilang lo N besar. N kapital ya. N kapital dan sampelnya adalah N kecil. Terserah deh. Gitu ya. Di sini sudah ada yang namanya parameter ya. Ini ada sebutannya untuk populasi itu ukuran statistikanya adalah parameter, untuk sampel adalah statistik, oke? Jangan lupakan lah ilmu-ilmu dasar seperti ini gitu kan. Itu adalah nggak perlu gue jelasin ya, udahlah rata-rata sebegitu, total begitu, proporsi begitu, varian begitu gitu ya. Itu hanya penulisan notasi yang penting ketika kita menuliskan sebuah karya ilmiah gitu. Jangan lagi nanti ketika direvisi kalian kayak apa sih pentingnya revisi tulisan lah. Kan memang yang dinilai ketika kita skripsian, tugas akhir dan tesis yang dinilai adalah penulisan ya kan. Selain ide. Nah, gitu. Dan ini ada confidence interval. Jadi ada interval kebenaran, keyakinan, benar banget. Jadi apa nih maksudnya interval keyakinan? 1 sampai 2. Apakah ini ada 0 di dalamnya? Itu bisa menentukan antara hipotesis atau penelitian yang kita tuju itu kan memiliki hipotesis tuh, hipotesa. Itu apakah hipotesanya benar atau tidak. Nah, itu bisa ditentukan dengan confidence interval. Memuat 0 atau enggak. Nah, ini kan tidak memuat 0 nih, enggak memuat 0. Tidak memuat 0. Kalau misalkan dari negatif 1 X sampai 1 ini kan memuat 0. Nah, itu memuat 0. Nah, itu ada kesimpulannya sendiri. Kita bahas. Ya. Oke. Jadi di sini ada ciri-cirinya juga sih, bisa kalian lihat sih. Ada statistiknya pakai T, Z, gitu kan. Ada yang pakai chi-square, NDT, gitu. Aman banget, itu masih aman banget. Kalian bisa baca sendiri hal tersebut ya. Gue mau ngejelasin agak-agak cepet karena kepotong ngebacot tadi, mohon maaf. Nah, dalam metode sampling itu ada 2 garis besar. Ya, ada 2 garis besar atau ibaratnya ada 2 cabang utama, yaitu non probability dan probability. Apa maksudnya non probability? Ya, tidak ada peluang. Ya, seperti itu, tidak menerapkan random gitu ya di probability. Makanya dalam non probability sampling sudah dikatakan tidak random, berarti tidak bisa digeneralisir. Jadi apa gunanya? Kalau penelitian kan gunanya digeneralisir, kata siapa? Penelitian tidak selalu tentang digeneralisir. Kita bisa meneliti suatu karakteristik untuk mengeksplor karakteristik itu sendiri. Oke, gue pernah baca ya, gue banyak banget kasus ya gitu, kayak kenapa sih orang bisa, mohon maaf, pedo gitu kan, menyukai anak kecil,
kenapa sih orang bisa gini. Gue baca tuh jurnalnya karena tertarik sekali gue dengan penelitian kualitatif yang ogah gue lakuin. Jadi gue sukanya penelitian kuantitatif, tapi gue suka banget baca kualitatif nih, membaca karakteristik orang gitu. Kenapa orang bisa mengkonsumsi barang itu gitu ya, barang yang terlarang itu gitu. Kenapa? Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Kita membicarakan karakteristik, mengeksplor. Kenapa ya? Nah, itu kok bisa masuk statistik? Kan itu gak ada hitungan. Ada nih kualitatif nih, non probability sampling nih. Masuk nih. Statistik kan alat untuk meneliti. Gak melulu tentang angka, gak melulu tentang kuantitatif nih. Gua ada jenis-jenisnya setelah non probability ini ya. Oke. Ini ada judul penelitian, ini ada contoh kasus besarnya yang nanti bisa gue gambarkan sesuai dengan jenis-jenis non probability sampling. Kasus besarnya adalah analisis kepuasan mahasiswa koms. Agak jauh ya impian gue ya, kayak gue punya universitas. Oke. Terhadap fasilitas kampus. Fasilitas kampus tuh banyak. Entah ruangannya, entah labnya, ruangan kelas, entah lab komputernya, entah lab penelitiannya, entah lapangannya, entah AC-nya, entah wifi-nya, entah parkirannya gitu kan. Namanya juga secara garis besar adalah fasilitas kampus gitu ya. Yang memiliki total 10.000 mahasiswa ya. Dari berbagai fakultas tuh, dari berbagai departemen. Departemen IPA, departemen teknik, departemen pendidikannya nyambung ya gitu. Nah, ini jenis-jenisnya kita baca sekaligus biar lebih mengerti. Kita ambil kasus besar yang tadi untuk menjadi kasus spesifik sesuai dengan jenis non probability sampling. Yang pertama adalah convenience sampling, kenyamanan gitu ya. Sampling yang nyaman banget nih kita ngambilnya, misal orang-orang terdekat ya kan, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita bisa jangkau dengan mudah. Bener banget. Ini ada garis besar ini, kemudahan. Berarti kasus besarnya tadi bisa menjadi survei kepuasan kantin kampus. Karena departemen lu deket kantin nih. Jadi gua ngambil aja ya udah kepuasan kantin kampus. Peneliti berdiri di area kantin dan membagikan kuesioner ke mahasiswa yang lewat. Udah gampang banget itu. Ya kan? Dan kebetulan mungkin mahasiswanya bisa heterogen, bisa homogen. Jadi bisa saja bias gitu kan. Bisa saja itu bertepatan hari mengambil surveinya atau membagikan kuesionernya itu hari dimana yang paling ramai di kantin adalah mahasiswa teknik. Yang maaf, yang lapar banget biasanya. Teknik kan capek banget gitu kan. Capek gitu, udah praktek segala macem gitu, membuat lapak segala macem, capek banget. Jadi semua makanan tuh enak, mau mejanya kotor, kursinya kotor, enak aja karena emang lapar gitu. Jadi ketika mahasiswa teknik itu menjawab kuesioner, ya udah bagus gitu ya kan. Jadi bias, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa oke, berarti mahasiswa koms mengatakan kantinnya itu bagus. Gak bisa gitu ya. Jadi ini untuk apa ya? Ya, untuk ya tentang membahas kuesioner ya harus lengkap judulnya. Tanggal sekian ya kan, di waktu sekian gitu. Jadi bisa menjorot gitu kan. Semakin sempit itu. Non probability itu semakin sempit. Semakin detail, misalkan penelitiannya kelurahan RT, sebutkan RT berapa gitu sampai ke RT. Intinya semakin sempit non probability. Jadi kenapa cocok ya untuk kasus yang ini? Responden mudah ditemui, tidak perlu data populasi yang lengkap. Nah, kalau probability sampling kita perlu daftar. Karena apa? Kita mengacak lotre namanya. Itu kalau 10 orang nih populasinya, kita tulis semua namanya. Baru di random, itu baru menghindari bias. Gitu kan, ya udah cocok untuk survei cepat. Nah, ini cocok banget untuk mempelajari bahwa secara umum ini anak-anak yang makan yang menggunakan fasilitas kantin mengatakan bagus, ya udah bagus gitu. Untuk cepat gitu.
misalkan mengatakan ada kekurangan dikit-dikit, nah itu bisa dipelajari tuh. Oh kekurangannya kursinya agak goyang-goyang, dibenerin, nah kayak gitu, cepat. Ciri khas siapa saja yang lewat, praktis tapi bias. Semua, hampir semua non probability sampling itu bias memang ya. Kita karena nggak tahu, gitu kan? Ya. 2. Purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Analisis kepuasan penggunaan wifi kampus. Berarti yang menggunakan wifi. Jadi tadi nih kantin, yang lewat di kantin kan dikatakan belum tentu makan tuh di kantin, belum tentu merasakan fasilitas kantin secara di makanannya atau secara servingnya gitu kan. Kita nggak tahu, yang lewat aja, yang gampang aja. Nah ini menjorok purposif tuh. Mahasiswa menggunakan wifi minimal 3 jam per hari. Nah itu kan bisa menilai tuh, khusus yang 3 jam. Jadi bisa menilai bahwa oh kualitas wifi-nya ini bagus, oh jaringannya jelek nih, sering putus-putus nih di jam segini, lebih lambat nih jam segini. Purposif, lebih menjorok penelitiannya ya, ada yang dituju gitu. Jadi nggak semua pengguna wifi gitu kan. Jadi menelaah tentang kepuasan pengguna, ada informasi gitu kan, informasi sebelumnya yang bisa kita ambil, yaitu orang bisa menilai ketika menggunakan 3 jam, lebih dari 3 jam wifi. Jadi nggak cuma icip-icip, karena kita nggak tahu kan, ketika icip-icip cuma 2 menit gunainnya, kita nggak tahu itu di jam rame kah, di jam sepi kah gitu kan. Jadi bisa lebih bias gitu kan, makanya ada purposive sampling gitu ya. Tidak semua mahasiswa relevan, hanya kelompok tertentu yang bisa memberi data valid gitu kan. Kalau setengah jam doang per hari, terus menilai tentang kebagusan wifi dan kebetulan lagi sepi-sepinya pengguna wifi, ya udah bagus. Jadi makanya dikasih menjorok seperti ini, purposif. Gue pengen bener-bener menilai kepuasan wifi ini gitu kan. Ada kriteria khusus terhadap subjeknya, subjek penelitian. Lanjut, kuota sampling. Nah berarti kalau kuota sampling ini kita menentukan agar setiap dari satu tuh biasnya bias banget, kedua itu udah kayak biasnya agak berkurang dikit, ketiga mulai agak mengurangi bias lagi kayak gitu. Dengan cara apa? Mengambil 25 orang atau mahasiswa di masing-masing departemen, ekonomi, teknik, hukum, fisip gitu kan. Jadi biasnya itu lebih berkurang karena apa? Heterogen ya kan. Kita tidak menjorok terhadap satu karakteristik saja itu untuk menilai. Paham? Ya, kuota sampling udah gampang lah ya. Sekarang snowball sampling ya kan, bola salju tuh yang jatuh tuh, bola salju yang jatuh turun tuh gedung-gedung kan semakin gede, berarti semakin banyak gitu kan. Kita tanya satu orang menunjuk satu orang yang lain, berarti kan nambah tuh jadi 2 orang. Nah makanya dia semakin banyak gitu kan. Oke, jadi sampel berkembang dari responden sebelumnya. Contoh di sini nih apa nih? Penelitian tentang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Ini kan jarang banget, kita nggak bisa mendaftar juga, kita nggak tahu siapa aja gitu kan. Kita nggak tahu di departemen mana yang paling banyak. Biasanya yang tahu ya komunitasnya sendiri, ya kan? Ibarat nih, kita kuliah ke luar negeri. Kita menganalisis mahasiswa Indonesia, kita nggak punya daftarnya. Kecuali kalau kita datang ke pihak LPDP misalnya kayak gitu, kita baru tahu. Tapi kalau berdasarkan kita berdiri di kampus, ya kita snowball kan, kita nggak tahu siapa aja, tapi kita memiliki komunitas. Apalagi kita junior misalkan, senior kita pasti tahu teman-temannya yang dari Indonesia siapa aja. Mungkin itu masih agak, kita kan bisa mencari tahu ini agak yang lebih sensitif, yaitu mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi yang sangat jarang diketahui masyarakat, tapi lu pengen tahu tuh tentang organisasi tersebut. Jadi snowball, sensitif banget informasinya. Kira-kira nih siapa lagi nih selain kamu yang ikut organisasi ini, tapi anak mahasiswa koms? Itu kan sensitif. Nah itu baru snowball tuh, masuk kan.
Kita nggak tahu kan organisasinya, kita tahu nih dengan remang-remang tuh. Kita pengen analisis, jadi kita bisik-bisik sampai dapat sekitar misal 5 orang gitu. 5 orang tuh udah banyak ya di snowball sampling. Karena kita mempelajari karakteristik, mengeksplorasi data. Jadi isinya percakapan semua, penjelasan dia gitu. Tentang organisasi itu begini. Kenapa bisa ikut organisasi ini? Begini. Apa yang lu rasain setelah mengikuti organisasi? Begini. Itu 1 orang. 5 orang lagi. Bayangkan 1 orang bisa menimbulkan 23 halaman gitu ya. Untuk setiap katanya gitu. Apalagi 5 orang. Tuh, mampus lah ingat ya. Non-probability sampling memang tidak dapat digeneralisir secara statistik, tetapi tetap penting karena digunakan untuk penelitian eksploratif. Nah, kata-kata yang sering gue sebut yaitu explore, kondisi keterbatasan data, serta ketika populasi sulit diakses. That's why ini sangat-sangat penting gitu ya. Metode ini lebih menekankan kepraktisan dan kedalaman informasi explore ini dibanding representasi populasi. Gitu. Jadi kita tidak mempelajari populasi, kita eksplor karakteristiknya itu sendiri. Kalau populasi nih, misal kita populasinya adalah konser, misalkan konser, satu venue, kan itu banyak tuh. Kita bisa ambil nih dari venue pojok kiri kanan, gimana kualitas konsernya kayak gitu kan, itu populasi. Tapi kalau kita mempelajari fandom yang lebih dari 5 tahun jadi bling gitu misalkan, wah itu langsung non probability. Kita harus nyari nih siapa nih yang 5 tahun, kelihatan biasanya di poppers yang lebih dari 5 tahun tuh kelihatan tuh vibesnya gitu ya gitu. Jadi nggak bisa tuh kita mempelajari kok bisa sih K-popers ini ngefans selama 5 tahun lebih gitu. Kita mempelajari karakteristiknya gitu ya. Oke, tidak mempelajari angka di sana. Aman. Selanjutnya kita ke probability sampling. Nah, di probability sampling ini kebalikannya dari non probability, ini bisa digeneralisir. Karena sampel dalam metode ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi nggak ada bedanya. Mau lu dari departemen apa kek, kulit apa kek, suku apa kek. Selagi kalian memenuhi suatu populasi atau karakteristik populasi yang ingin kita ketahui, itu bisa kita ambil. Peluangnya sama. Misalkan dari 5 orang, di 1/5 peluang lu sama aja. Nggak mentang-mentang lu anak DPR gitu kan. Nggak mentang-mentang anak DPR jadi peluangnya 2/5, enggak. Tapi 1/5 gitu kan. Dan bisa digeneralisir ke populasi. Nah itu karena random itulah yang menyebabkan bisa digeneralisir. Paham? Metode lebih representatif, nah udah gue bahas, dengan bias lebih kecil dan bisa digunakan untuk inferensi statistik. Nah, inferensi statistik inilah menarik kesimpulan karena kita sudah menganalisis gitu ya populasinya. Kita bisa menarik kesimpulan dan membuat kebijakan di sana. Karena kita sudah apa? Mempelajari populasinya gitu. Kalau yang tadi kan cuma explore karakteristik gitu kan. Nah, yang ini bisa membuat kebijakan. Misal ya rata-ratanya ini udah nggak ada outlier, bersih dari outlier. Rata-rata dari sini itu kurang sejahtera di kehidupannya karena banyak pengangguran. Dikasihlah kebijakan yang sesuai, kayak mengembangkan UMKM, diberikan dana investasi gitu ya. Nah gitu ya kan. Jadi bisa menerapkan pengambilan kesimpulan untuk diterapkan ke populasi, membuat keputusan, decision making. Nah, yuk. Contoh kasus besarnya di sini ya sama ya. Tapi ke fasilitas wifi-nya aja nih. Coba kita baca gimana sih, kenapa sih gitu kan. Yang pertama ada simple random sampling atau SRS biasanya ya. Murni homogen. Jadi kalau populasinya homogen nih, bintang semua. Yaudah kita ambil 5 bintang di sana. Ibaratnya ada rumus untuk menentukan sampel tuh ada.
nanti dipelajari gitu ya. Ini contoh saja gitu. Jadi karena homogen bintang, jadi kita bisa ngambil oh pojok utara, oh pojok selatan, karena sama karakteristiknya, sama-sama pengguna wifi gitu ya. Nggak ada bedanya mau lu dari suku Jawa atau suku apa, wifi-nya yang jadi pusat wifi itu satu ya, kita bisa ambil karena homogen, paham nggak? Nah contoh, mahasiswa Prodi Manajemen angkatan 2022 yang aktif dan sering kuliah di gedung A, yaudah kita ambil aja, tinggal ngambil populasinya 120, 30 kita ambil sampelnya, skor kepuasan wifi skala 1-5, udah semuanya memenuhi gitu kan, memiliki peluang yang sama untuk dipilih gitu kan. Aman, oke, aman banget. Cara pengacakannya gimana? Pakai software. Lu mau pakai ChatGPT, R terlalu fancy ya, Excel, atau bahkan lu ngelotre gitu kan, nggak masalah, terserah lu. Yang penting diacak, murni diacak gitu, di screenshot tuh kalau lu menjalani pengacakan nomor tersebut atau orang tersebut, subjek tersebut. Karena itu menjadi bukti bahwa kita tidak bias, kita tidak memilih. Kalau tadi kan kita memilih tuh, ya kan, yang non probability. Oh, yang lewat aja deh. Gitu. Nggak bener-bener acak. Aman banget. Tapi kan orang yang lewat acak orangnya. Tapi kan kita tidak memiliki daftar sayang, gitu kan. Aman. Oke, nomor 2. Systematic sampling. Nah, sistematik itu apa nih? Sama dengan SRS, tapi lebih meminimalkan bias. Jadi semakin sama dengan non probability tadi, semakin 1, 2, 3, 4 itu semakin meminimalkan bias. Bias itu apa? Tidak sesuai dengan populasinya, terlalu jauh jarak errornya, gitu ya. Oke, systematic sampling berdasarkan interval tertentu. Jadi untuk menghilangkan bias nih, kalau random tuh bisa aja nih berdekatan dalam satu wilayah ini nih yang diambil, dan yang wilayah-wilayah ini nggak diambil nih di sini. Nah gitu, makanya di systematic sampling itu diambil interval tertentu. Jadi misalkan setiap 5 kali, nah diambil nih, nah menyeluruh kan kalau begini. Nah ini diambil, ini diambil, kan menyeluruh, lebih menyeluruh ke dalam satu ruangan. Ibarat kata yang paling kecil deh, satu ruangan menyeluruh. Oh yang duduk di dekat AC, oh yang duduk di yang jauh dari AC gitu. Aman banget. Jadi intervalnya bisa kita tentukan dari jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel gitu kan. Oke, aman. 3, ada stratified sampling. Nah, stratified itu apa? Jadi kelas-kelasin departemen. Misalkan di sini ya, kualitas wifi kemungkinan berbeda di tiap departemen. Kan kita garis besarnya tadi menilai kepuasan wifi pada universitas Koms gitu kan. Nah bisa aja setiap departemen itu memang kualitasnya beda, karena rektor nih tahu ya kan, oh teknik butuh nih untuk pemakaian software yang berat, oh jadi kapasitasnya ini yang ditonjolin, misalkan jaringannya gitu. Oh manajemen nih lebih banyak browsing, oh jadi sinyalnya lebih bagus di sini gitu. Oh ini upload, jadi ketika upload dan download, nah kalian bisa cek dah kecepatan wifi kalian itu berbeda, dan itu bisa kita beli gitu kan. Oh gue pengen kecepatan upload gue yang lebih tinggi daripada download, bisa. Nah jadi bisa saja rektor yang baik ini menentukan hal tersebut di setiap departemen. Makanya kita butuh stratified karena berbeda sudah. Ibarat kata nih, departemen apa tadi? Teknik, manajemen, desain gitu kan. Ini memakai wifi dengan tipe kotak. Ini memakai wifi tipe lingkaran. Ini memakai wifi tipe apa, kotak segitiga. Nah, nggak bisa dong anak desain menilai wifi dengan tipe kotak karena dia tidak menggunakan. Paham? Iya, berarti kalau kita seperti itu ya ambil setiap kelas ini diambil. Setiap kelas diambil, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, itu bisa kita generalisir. Mengatakan bahwa
WiFi itu dalam penilaian di setiap departemen itu penilaiannya bagus, sesuai. Aman ya gitu. Jadi ada kehomogenan di antara heterogen. Ini kan heterogen nih, tiga kelompok ini adalah heterogen, tapi homogen dalam setiap kelompoknya atau dalam setiap strata. Dia homogen. Jadi kita bisa mengacak di sini. Kita bisa mengacak dalam stratumnya. SRS tuh. Sample Random Stratified gitu. Jadi yang diacak di dalam stratanya atau stratum tersebut, dalam departemennya. Itu baru bisa kita acak. Bisa paham? Nah, oke. Nah, di sini ada 2 jenis juga dalam stratified. Ya, yaitu tentang mengambil jumlah sampelnya. Ada yang namanya proportional sampling, ada yang namanya disproportional sampling. Ketika proportional sampling, dengan total setiap departemen itu mahasiswanya segini jumlahnya, itu berarti kita menyesuaikan sesuai proporsinya. Misal, kita ingin mengambil total sampelnya 60. Kita bagi. Untuk manajemen, untuk ukuran 60 orang yang kita ambil, berarti dari manajemennya kita ambil berapa? 24. Ini persentase loh ini. Ini persentase. Ini adalah perhitungan persentase biasa. Ya. Tapi langsung ke jumlah mahasiswanya gitu, 60 gitu. Nah, untuk akuntansi 16, untuk teknik informatika 20. Nah, itu lebih meminimalkan bias gitu. Ya kan? Karena jumlahnya sesuai. Ini 80 lebih sedikit berarti ngambilnya lebih sedikit. Ini 120 lebih banyak, ngambilnya berarti lebih banyak. Biar sesuai. Gitu kan? Oke. Untuk disproporsional ya udah berarti tidak sesuai proporsi gitu aja ya kan? Ada aman ya. Jadi ya udah dibagi aja, bagi 3, 20 untuk setiap departemen. Aman banget. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah cluster sampling. Di mana metode ini itu biasanya membutuhkan 2 stage sampling. Jadi membutuhkan 2 tahapan. Jadi setelah cluster itu ada stratified, ya kan? Ada stratified. Terus setelahnya ada random. Nah, baru di random. Jadi cluster sampling itu gambarnya seperti ini. Ketika ada kotak segitiga lingkaran, terus di sini ada wilayah segitiga kotak lingkaran, di sini juga ada wilayah kotak segitiga lingkaran. Makanya kenapa cluster sampling itu biasa digunakan dalam wilayah-wilayah suatu kenegaraan gitu, misalnya ya, provinsi, kabupaten gitu. Biasanya gue dulu itu pakainya untuk COVID gitu. Mana nih wilayah yang zona merah? Gitu, biasanya pakai cluster gitu. Kita bisa ambil satu aja karena sudah merepresentasikan sama-sama memiliki kotak, segitiga, dan lingkaran. Ngapain ngambil tiga-tiganya? Capek, ambil satu aja. Setelahnya ini kan kumpulan segitiga, kumpulan kotak, ya, kumpulan lingkaran. Ini apa? Stratified. Kita buat kelompok di sini. Kita ambil segitiganya 2, misalkan kita ambil kotaknya 2, lingkaran 2. Itu dengan cara random, SRS. Nah, aman banget. Contoh nih di sini nih. Contohnya agak berbeda. Kenapa? Kita membahas wilayah yang lebih gede, luas gitu kan. Contohnya adalah survei kepuasan layanan internet publik di sekolah menengah atas se-Jawa Timur. Kira-kira gimana tuh? Apakah wilayah Surabaya akan sama dengan wilayah kota-kota yang Batu gitu? Apakah sama? Tentu berbeda. Surabaya kan ibu kota provinsi, ya kan, tentu beda gitu kan. Dengan Trenggalek misalnya, tentu berbeda. Oke, paham lah di situ. Jadi memiliki karakteristik disesuaikan. Surabaya biasanya mirip dengan apa? Dengan Malang nih. Jadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok gitu. Nanti di cluster, nanti di stratified, nanti di SRS. Ya kan? Populasinya apa? Semua siswa SMA di Jawa Timur. Ya 300.000 misalkan. Klaster alami, kabupaten kotanya. Misalkan kabupaten Surabaya itu segitiga, Malang itu kotak, terus apa lagi yang dekat Pasuruan tuh lingkaran gitu kan. Ya udah ambil ini. Udah lengkap, ada pedesaan, semi kota, ada kota banget gitu kan.
Nggak usah ngambil misalkan di sini ada Banyuwangi, terus ada di sekitarnya ini Jember. Ini kan udah kota-kota juga nih. Banyuwangi, Jember, terus apa lagi ya? Deket-deket sana lah ya. Gue nggak tahu lah, itu intinya yang gitu. Ya. Nih tuh, ada contohnya. Sampel dengan cluster sampling. Pilih 5 kabupaten kota secara acak dari 38, ya kan? Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Sidoarjo. Nah, kita pilih lagi nih, ambil semua SMA-nya, ya didaftar, terus dipilih lagi secara acak sampelnya gitu. Aman ya. Jadi keunggulan kasus ini populasi besar. Bisa digunakan untuk populasi besar. Karena untuk mengacak wilayah tersebut. Gitu ya. Hemat waktu, cocok untuk survei di pemerintahan gitu. Kenapa ini kok bisa ngacak wilayahnya Surabaya? Ini sebagai individu. Jadi di Surabaya misalkan ada Surabaya pinggiran kan, ada Surabaya tepat di pusat gitu kan. Jadi Surabaya itu juga memiliki karakter lingkaran, segitiga, kotak. Nah, Malang juga ternyata ya udah ada kriterianya, ada pinggiran kota, ada tengah kota, gitu kriterianya. Jadi bisa diambil nih setiap individu. Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Sidoarjo secara acak wilayahnya. Paham? Kekurangan varian sampel lebih tinggi karena siswa di suatu kabupaten mungkin mirip perilakunya. Ini apa yang gue katakan tadi. Bisa saja Surabaya itu perilakunya segitiga semua. Bisa saja. Semua sampel ini bisa saja bias. Tapi probability meminimalkan bias itu sendiri. Paham? Oke, kita lanjut ke rumus probabilitas sampel tertentu. Nah, yang pertama adalah jumlah sampelnya. Itu berasal dari peluang sampel tertentu. Berasal dari kombinasi. Tahu kan rumus kombinasi? Ya ini nih. Kebaliknya. Kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial per N kecil faktorial N min N faktorial. Rumus kombinasi ya biasa untuk menentukan jumlah sampel. Kenapa kita sekarang menghitung hal tersebut gitu kan? Karena kita memakai metode SRS untuk menghasilkan estimator tidak bias. Makanya kita membutuhkan jumlah sampel. Kalau dulu di SMA atau di sarjana lah minimal ya, kita tahunya begini doang rata-rata. Total dibagi N. Sesimpel itu. Padahal untuk pemilihan sampel tidak sesimpel itu. Ada metodenya. Dan jumlah sampelnya juga berbeda-beda. Sesuai metodenya. Makanya di sini ada menggunakan kombinasi untuk penarikan sampel dan menghitung peluang. Jadi kita bisa tahu nih jumlah sampelnya. Biar tidak bias. Untuk pengukuran parameter dan statistiknya. Atau untuk estimator parameternya. Paham? Jadi ini sama aja nih. Ya kan, penurunan dari jumlah sampel terhadap jumlah semua sampel, rata-rata gitu kan. Nah, ini bentuk kombinasinya nih. Sehingga membentuk seperti ini. Ekspektasi untuk rata-ratanya. Ini untuk pembuktian tidak bias nih, hasilnya tidak bias. Jadi tidak bias itu apa? Ekspektasi untuk parameter theta sama dengan nilai theta itu sendiri. Ya, itu untuk tidak bias. Untuk efisien. Berarti ini efisien yang mana nih? Yang ini yang efisien. Nah, masih ingat ya tentang materi teori peluang yang tersebut? Masih. Kalau enggak ada nih di channel gue ada. Silakan. Selanjutnya membuktikan bahwa sampel mean dari SRS adalah estimator tidak bias. Ini membuktikan, ini yang tadi nih. Ini bahas rata-rata nih. Selanjutnya kita bahas varians populasi. Ini bentuk umum rumusnya. Tapi ketika kita menghitung untuk estimasi biar tidak bias, kata-kata tidak bias itu apa tujuannya? Untuk bisa digeneralisir, untuk bisa diinterpretasikan terhadap populasi. Biar tidak terlalu jauh jarak antara pendugaan dan nilai nyata. Kan? Kenapa ada pembagian N-1? Nah, itu alasannya. Ini varian rata-rata nih rumusnya ini secara umum ekspektasi dengan jumlah sampel yang sudah gue bicarakan tadi dengan kombinasi akan membentuk ini nih. Dimana F itu adalah sampel fraksi.
atau proporsi sampel terhadap populasi totalnya. Begitu nih mak jenggreng. Nah, aman banget. Oke. Ya, udah di sini ada pembuktian, bisa langsung ya. Maksudnya langsung diselesaikan. Nih untuk ya secara umum lah ya. Untuk standar deviasinya apa? Akar dari varians. Udah, di akar aja udah, biasa aja. Enggak seheboh itu. Nah, ini ada finite population correction. Jadi dengan varians gitu ya, dibagi nih. Nilai variansnya sigma-nya itu sigma kuadrat dibagi dengan n. Gitu ya. Agak pusing, memang pusing. Ini adalah pembuktiannya, bisa dilihat sendiri. Udah 1 jam nih. Gue lihat-lihat udah 1 jam nih. Ya jadi untuk rumus varians ya, jangan lupakan. Untuk rumus varians itu var x gitu kan. Berarti ini x kuadrat di sini adalah cov. Gitu ya, cov. Biasanya ini cov, tapi biasanya dalam parameter kita tulisnya x ini dikuadratkan. Ini adalah cov. Kalau x-nya itu berbeda, xy. Biasanya kayak gitu ya, xy. Aman banget. Oh, ini nih, ini cov. Karena ada 2 variabel yang berbeda. Gitu. Nah, ini nih, ringkasan FPC-nya nih, rumusnya. Ya, finite. Oke, ada batasan di sana. Selanjutnya ini sama nih. Sama ini untuk sampel saja. Ini juga ya, variance. Sama, ini berdasarkan kenapa sih rumusnya bisa berkembang seperti itu? Apa kata gue tadi? Penarikan sampel atau pengambilan sampel itu memiliki metode yang berbeda-beda. Berarti jumlah sampelnya juga berbeda-beda sesuai dengan metodenya masing-masing. Gitu. Oke, aman banget. Aman banget. Nah, ini tentang proporsi. Proporsi itu apa? Berarti tentang bernilai 1 ketika memenuhi karakteristik tersebut dan bernilai 0 jika tidak. Gampangnya apa? Gagal dan sukses. Aduh. Ini agak deep ya, agak deep tuh tadi. Head and tail. Nah, kepala dan ekor gitu aja dah. Ya, jangan gagal dan sukses. Goal atau tidak kayak gitu. Jadi kan kita melihat dan menghitung tentang peluang gagal dan sukses gitu kan. Nah, itu bisa dihitung nih proporsinya. Yang bisa kita samakan proporsinya itu dengan rata-rata gitu kan. Nah, kenapa kok bisa rata-rata? Karena minimal ketika ada binomial nih, gagal sukses lagi. Minimal nih, maksimalnya peluangnya itu adalah misalkan X gitu kan 0,5, iya kan, gitu. Nih aman ya, nih binomial. Nah, udah waktunya kelar. Oke, udah 1 jam ini, beneran dah gak nyampe gue ngedit kayaknya. Oke. Jangan salfok dengan ini tato temporer gitu. Jangan kalian tuh menaruh harapan kayak Karafa ini baik segala macam spoken. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak gitu menganggapnya, karena apa yang gue suguhkan kayak tuh cukup soft spoken ya di dalam mengajar gitu. Tapi gue selalu bilang gue anak Surabayaan gitu. Ya bahasa gue ya bahasa Surabaya, dan gue pun masih 23 tahun gitu ya kan. Ya gak sih? Nah gitu, masih rebel lah, ini gak apa-apa ya, jangan ditiru buruknya. Gue juga tidak menunjukkan keburukan gue gitu di media sosial gitu. Dan gue pun ini sedikit nyelip dikit ya cerita. Gue tuh saat SMP itu sudah menerapkan bahwa kita itu tidak, bahwa gue itu gak boleh berharap apapun terhadap manusia sejak gue SMP, which is 2016 itu gue lulus SMP itu gue masih umur 14 tahun. Dan gue kepikiran sejak kelas 7, umur berapa tuh, umur 11 tahunan gitu ya. Gue udah berpikir kita gak usah berharap even itu ke guru kita. Padahal dulu ya di 2011an itu masih menerapkan bahwa guru itu
orang yang mendidik kita, kelakuannya harus baik, harus soft spoken, harus tidak merokok, mengaji, pintar, menabung gitu kan. Enggak. Karena dari SMP gue menyadari bahwa oh, yang ngajar ini masih cukup muda. Oh, yang ngajar ini masih punya kehidupan yang lain-lain kayak gitu kan. Dia masih bisa pacaran gitu kan. Oh, umur berapa sih SMP? Paling umur 24-an kan udah bisa ngajar SMP gitu kan. Umur 24-an masih muda, masih bisa pacaran segala macam gitu. Dan gue tidak menerapkan harapan-harapan bahwa oh, guru gue nggak boleh pacaran gitu. Kalau dia Islam, oh, guru gue nggak boleh ngerokok gitu. Bahkan ada temen gue SMA nih terkejut karena sekolahan gue SMA itu kan ngundang Raisa, kotak gitu kan setiap kalau ulang tahun. Adalah musisi gitu kan ngerokok dan dia kaget, oh, musisi ini ngerokok ya gitu, kayak ya kenapa gitu kan, maksud gue kenapa lu kaget gitu, apa bahayanya ngerokok gitu kan, nggak di sekitaran lu juga ngerokoknya, dia juga membahayakan dirinya sendiri, nggak ngerugiin lo dan segala macam gitu kan. Apa gitu, kenapa lu kaget, kenapa seolah-olah itu adalah hal yang buruk bagi gue pribadi. Ngerokok hal yang buruk gitu, tapi kita nggak boleh menilai orang buruk karena dia ngerokok kan gitu kan. Ya gitulah maksud gue, lu paham lah. Gue bilang ke teman gue, ya lu berharap semua artis begitu? Emang semua artis? Lalu pikir artis-artis yang ketangkep BNN apa looksnya gimana, perannya gimana di suatu film, bagus kan, baik kan gitu. Jadi lu jangan berharap kepada manusia-manusia yang sangat-sangat jauh di luar kendali kita. Ke keluarga aja kita nggak bisa kendaliin ya, ke anak kita aja kita nggak bisa kendaliin, ke adik kita segala macam kita nggak bisa kendaliin, apalagi artis, apalagi guru, apalagi mentor gitu kan. Tugas guru, gue menerapkan itu. Tugas guru itu mendidik, memberi kepercayaan diri kepada murid dan memberikan motivasi bahwa pelajar atau murid kita itu tidak boleh menyakiti orang. Dan baik-baiknya lagi itu bisa bermanfaat ke orang-orang yang sekitar gitu kan, ke orang-orang sekitar. Sama dengan kuliah gitu, ada KKN, itu berarti kan bentuk kebermanfaatan kita sebagai orang yang terdidik gitu kan. Ya udah gitu, itu adalah tugas guru gitu, mendidik, digugu dan ditiru gitu kan. Tapi di luar sekolah, guru juga punya kehidupan yang lain. Kita nggak tahu traumanya si guru, kita nggak tahu gimana beratnya hidup si guru gitu kan. We never know gitu kan. Kalian tahu kan musisi-musisi yang keren, yang wah tatonya banyak tapi lebih baik dari orang yang bersih tapi selingkuh. Ya, jangan berharap ngebacot lagi gue. Ya udah deh,